Sobat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Indah Rahayu, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat koordinasi pembahasan usulan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang berasal dari Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa, 17 September 2024 di ruang rapat Mohtar lantai 4 Gedung BPHN Jakarta Timur. Dalam rapat ini dibahas regulasi yang diusulkan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025 hingga 2029. Yang meliputi 31 rancangan undang-undang, 6 rancangan peraturan pemerintah, serta 10 rancangan peraturan presiden. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi, menyampaikan bahwa diperlukan upaya strategis dalam pengusulan RUU, RPP, dan RPerpres agar lebih berkualitas dan berintegritas. Diperlukan filter berupa persyaratan yang perlu dilengkapi, seperti naskah akademik dan data dukung lainnya, serta komitmen bersama agar regulasi yang diusulkan tidak terlalu gemuk. Sementara itu, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti, mengatakan bahwa Ditjen PP akan terus bersinergi dengan BPHN, mulai dari tahapan penyusunan konsepsi hingga pembahasan, baik untuk RUU maupun RPP dan RPerpres. Ia berharap adanya komunikasi yang intens antara BPHN dan Ditjen PP demi persamaan persepsi dalam menentukan langkah lanjutan terkait penataan regulasi ke depan. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Eka Cahyana, secara resmi membuka kegiatan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum pada Rabu, 18 September 2024. Widodo menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini, serta berharap kedudukan penyuluh hukum akan semakin kuat, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Widodo menyampaikan bahwa melalui penambahan penyuluh hukum di lingkungan MK, baik secara kuantitas dan kualitas, BPHN dapat melakukan pembinaan hukum nasional dari berbagai aspek, baik di lingkungan penyelenggara negara, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang. Widodo juga mengatakan bahwa penyuluh hukum di MK adalah penyuluh hukum yang spesial, karena mereka juga ikut mengawal konstitusi. Mereka berupaya menjaga serta meningkatkan kesadaran hukum dan konstitusi, baik di kalangan masyarakat umum maupun penyelenggara negara. Oleh karena itu, penyuluh hukum di MK perlu diperkuat, baik dari aspek kompetensi teknis, kompetensi manajerial, maupun kompetensi sosial kulturalnya. Mereka adalah punggawa penjaga konstitusi. Dunia pendidikan saat ini tengah mendapat sorotan publik terkait kasus perundungan atau bullying yang terjadi pada mahasiswa, khususnya pada lingkup pendidikan tinggi kedokteran. Fenomena ini mengkhawatirkan karena memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial peserta didik. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham, bermaksud mengambil peran pembinaan hukum nasional melalui penyebarluasan informasi hukum sebagai tindakan pencegahan terhadap kasus perundungan di kemudian hari. Hal tersebut yang diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum serentak yang digelar di 66 titik pelaksanaan di seluruh Indonesia mulai 18 hingga 25 September 2024. Kepala BPHN, Widodo Eka Cahyana, menegaskan bahwa perundungan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang harus dihentikan agar dunia pendidikan dapat membangun soft skill dan hard skill peserta didiknya secara terpadu. Peserta didik tidak hanya diberikan pendidikan dan pengetahuan yang baik, namun juga bagaimana membangun mental, karakter, terutama sistem nilai yang berbudaya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Katarina Mulyana Girsang, mendukung penuh kegiatan penyuluhan hukum serentak dengan tema Tingkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, hindari perundungan di pendidikan tinggi kedokteran dan pendidikan tinggi lainnya yang diinisiasi oleh BPHN.
Menurut Katarina, fenomena perundungan yang mencuat akhir-akhir ini merupakan fenomena gunung es. Tindakan intimidasi tersebut melanggar hak asasi manusia serta nilai etika fundamental. Perundungan berpotensi memberikan dampak psikis, fisik, sampai kematian bagi korban. Oleh karena itu, Katarina berpendapat bahwa upaya penanggulangan perundungan wajib dilakukan terus-menerus melalui upaya pemerintah dan peran serta masyarakat. Katarina berharap BPHN sebagai mitra Kemendikbudristek dapat bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, demi mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat secara komprehensif sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan tersebut disampaikan Katarina ketika bertindak sebagai narasumber podcast BPHN Talks yang dapat disaksikan di YouTube channel BPHN TV Official. Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan bimbingan teknis bagi calon penyuluh hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 18 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya strategi penyuluhan hukum agar informasi dan pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurut Milawati, beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain dengan membuat peta penyuluhan hukum, pentingnya kemampuan komunikasi, membuat platform kreatif penyuluhan hukum, serta melakukan evaluasi dengan monitoring tools. Penguasaan metode dan gaya komunikasi menjadi faktor penting agar pesan hukum mudah diterima masyarakat. Penyuluh hukum juga mesti kreatif dalam penyampaian penyuluhan hukumnya, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyebaran penyuluhan hukum di berbagai platform dalam bentuk visual, audio, dan audiovisual. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menyampaikan kebijakan strategis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pasca Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Ia mengatakan bahwa jika sebelumnya evaluasi kinerja penyuluh hukum dilakukan dengan menilai angka kredit dan pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit, maka saat ini evaluasi dinilai berdasarkan hasil pemenuhan ekspektasi kinerja yang ditetapkan atasan langsung, sehingga muncul paradigma baru, penyuluh hukum harus mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas berinisiatif mengundang Menkumham dan Wakil Menkumham pada masanya untuk berdiskusi terkait perkembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu 18 September 2024 di Gedung Setjen Kemenkumham. Dalam prakatanya, Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham merupakan instansi yang sangat besar, sehingga pemikiran satu orang menteri sebagai pimpinan tidak cukup untuk membangun kementerian ini. Supratman menambahkan, untuk mencapai suatu tujuan tidak bisa digapai sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi merupakan kata kunci untuk memperbaiki Kemenkumham menjadi semakin baik. Supratman juga mengingatkan bahwa saat ini penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan optimal. Dibutuhkan komitmen yang besar dari berbagai pihak untuk mencapai target yang diharapkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk lebih komit dalam penegakan hukum sehingga bisa berjalan dengan baik secara konsisten dan konsekuen. Silaturahmi Menteri Hukum dan HAM dihadiri oleh beberapa Menteri Hukum dan HAM yang pernah menjabat sebelumnya, di antaranya Utoyo Usman, Yusril Iza Mahendra, Patrialis Akbar, Andi Matalata, Amir Syamsuddin, dan Yasona Halaoli. Hadir pula Wakil Menteri Hukum dan HAM pada masanya, yaitu Denny Indrayana dan Edward Omar Syarif Hiarie, serta turut hadir Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Eka Cahyana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan terus mendukung kemajuan olahraga Indonesia. Dukungan yang diberikan berupa naturalisasi kepada atlet sepak bola ini diharapkan akan bisa meloloskan tim nasional menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat mendatang.
Saat bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Kamis pagi 19 September 2024, Supratman berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh demi terwujudnya capaian dan prestasi di bidang olahraga yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Tak hanya di sepak bola, dukungan juga akan diberikan kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia yang menjadi induk olahraga basket tanah air. Sementara itu, Erick Thohir mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dan Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA telah memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Erick menyatakan bahwa ini adalah hal yang luar biasa karena kedua federasi ini telah melihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun olahraga. Saat ini pemerintah tengah melakukan proses naturalisasi terhadap pemain sepak bola Miss Hilgers dan Eleanor Reinders. Saat ini Miss Hilgers bermain di FC20 dalam posisi back. Hilgers diketahui mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Sementara Eleanor Reinders bermain di PIC Zwolle, bisa bermain dalam posisi gelandang serang maupun sayap. Eleanor memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Indah Rahayu mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.